yang nyaman. Jangan lupa untuk perkenalan dulu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binar Kasya Semarananta dari SDN 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, siap mengikuti lomba bertutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri dan sahabat literasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Binar Kasya Semarananta. Saya berasal dari SDN 1 Besuki, Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan bertutur sebuah cerita yang saya ambil dari buku Babat Tanah Besuki dengan penulis Muhammad Hasan dan diterbitkan oleh Yayasan Patealos. Cerita yang saya tuturkan ini berjudul Asal-usul Desa Demu. Selamat mendengarkan. Pada suatu masa ada sebuah daerah bernama Tanjung Jambul di Pamekasan, Madura. Daerah tersebut mengalami nemorkara, yaitu kemarau yang sangat panjang. Semua warganya menderita. Anak kecil menangis kelaparan. Ibu, aku sangat lapar. Anakku, sabarlah sebentar dan terus berdoa agar kemarau ini cepat berakhir. Melihat keadaan ini pun, Ki Wirobroto memutuskan untuk hijrah ke tanah Jawa mencari lahan baru agar dapat bercocok tanam. Pagi itu, pada tanggal 10 Muharram, Ki Wiro bersiap diri untuk berlayar ke tanah Jawa bersama dengan putranya menaiki krocok. Nah, teman-teman tahu tidak krocok itu apa? Krocok adalah pelepah pohon kelapa. Ya, mereka hanya menaiki krocok untuk mengarungi laut lepas. Tidak ada bahan makanan yang bisa mereka jadikan sebagai perbekalan, kecuali beberapa buah kelapa. Istri Ki Wirobroto pun melepaskan kepergian mereka berdua di pantai Jumiang dengan penuh harapan dan rasa haru. Selamat tinggal anakku, hati-hati anak. Ki Wirobroto dan putranya mengarungi laut lepas dengan gagah berani. Krocok membawa mereka entah kemana. Tidak ada tujuan yang pasti. Suatu malam, badai datang. Ki Wiro dan putranya berada di tengah laut. Wush, wush, jedar, jedar. Badai mengombang-ambingkan krocok mereka. Mereka berpegangan erat sambil terus berdoa. Ya Allah, tolong kami, lindungi kami ya Allah. Badai tak kunjung henti, tapi malah semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya krocok mereka terhempas kencang. Ki Wiro dan putranya pun terdampar di sebuah pantai. Mereka memutuskan untuk berlabuh di sana sambil mencari tempat untuk beristirahat. Tenang anakku, kita cari tempat beristirahat bersama. Tempat tersebut saat ini dikenal dengan nama Nambekot yang diambil dari kata nambe atau dalam bahasa Indonesianya adalah berlabuh. Nambekot pada kala itu masih berupa alas Gong Lewang Liwung, yaitu hutan belantara yang belum tersentuh manusia. Keesokan harinya, Ki Wirobroto mulai membabat hutan tersebut, menyingkirkan rerumputan dan menebang pohon besar dengan alat seadanya. Daerah tersebut pun menjadi persawahan dan ladang. Ki
berbagai macam tanaman. Ada jagung, padi, ubi-ubian, serta sayur mayur. Beliau juga membuat sebuah pondok. Pondok tersebut hanya beratapkan daun kelapa loh teman-teman. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Berkat kerja keras tanpa mengenal putus asa, Ki Wiro mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah ruah. Bahkan lebih dari apa yang ia harapkan. Tempat yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan yang gemah ripah loh jinawi. Ki Wiro pun membawa hasil panennya pulang ke Tanjung Jambul di Pamekasan. Semua warga gembira menyambut kedatangan Ki Wiro karena berkat kerja kerasnya mereka tidak lagi merasa kelaparan. Bah, Ki Wiro aja. Bah, iya tak? Bah, iya. Ki Wiro datang, Ki Wiro datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ki Wiro sudah kembali. Ayo tolongin Ki Wiro. Alhamdulillah hasil panennya banyak sekali. Beberapa hari kemudian Ki Wiro dan putranya pun kembali lagi ke Nambekot untuk melanjutkan bercocok tanam. Kali ini mereka membawa 20 saudaranya untuk mengembangkan lahan di sana. Berita tentang lahan subur yang diolah Ki Wiro ini terdengar hingga kemana-mana. Bahkan beberapa kerajaan di sekitarnya pun mengakui kehebatan Ki Wiro yang mengolah hutan belantara menjadi lahan yang sangat subur. Daerah tersebut pun menjadi sebuah kademangan. Karena kehebatan dan kegigihannya ini, Wiro pun diangkat menjadi Demang pertama. Dan berasal dari kata Demang itulah daerah tersebut saat ini menjadi Desa Demung. Tahun berganti tahun, Ki Wiro sudah semakin tua dan ingin kembali ke Tanjung Jambul. Ia pun memanggil putranya yaitu Raden Bagus Kasim atau lebih dikenal dengan nama Ki Pate Alos. Wahai anakku, ayah sudah tua dan ingin kembali ke Tanjung Jambul. Kau lanjutkan perjuangan ayah, bukalah lahan di barat sungai. Singkat cerita, Ki Wiro kembali ke Tanjung Jambul, sementara Raden Bagus Kasim menetap di tanah Jawa dan membuka lahan di barat sungai sesuai titah ayahnya. Nah teman-teman, itulah tadi akhir dari cerita asal-usul Desa Demung. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah kegigihan dan kerja keras akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bede asal karena bedena asal, yang maknanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil nafas dulu. Luar biasa ya. Panggilannya siapa sayang? Binar. Binar. Wah, Binar semangat sekali berceritanya ya. Oke. Binar, selain bercerita tadi asal usul Desa Demung itu tadi, nah Binar juga ini nggak apa namanya tahu tentang cerita-cerita yang lain nggak ya? Ada, baik terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, sama-sama. Ada salah satu cerita yang pernah Binar ceritakan waktu itu pada saat seleksi di kabupaten. Oke. Cerita itu adalah asal usul Desa Ranugrati. Seperti Gitu. itu. Oke, terus sekarang bawain juga yang Desa Demung ya, berarti berbeda Iya. cerita ya. Oke. Ini referensi dari mana ini ceritanya? Awalnya guru dari sekolah saya memberi beberapa buku. Nah, saya tertarik untuk mengambil buku asal-usul Desa Demung ini. Oke. Akhirnya ya ini saya ceritakan di sini. Oke, apa sih yang membuat akhirnya dari sekian banyak buku Binar memilih asal-usul Desa Demung?
Karena asal-usul Desa Demung ini adalah cikal bakal dari terbentuknya Kecamatan Besuki, yang dimana Kecamatan Besuki ini adalah tempat tinggal Binar. Oh, gitu. Nah, setelah itu seperti yang Binar sebutkan tadi belum selesai. Oh, iya. Bade asal, karena bade asal itu maknanya Uh-uh. apa yang kita dapat tidak luput dari jasa pendahulu. Oke. Itu artinya kita tidak boleh melupakan sejarah. Jadi jas merah jangan melupakan sejarah. Iya. Terima kasih. Berarti sampaikan, sebarkan cerita ini supaya semakin banyak teman-teman juga yang tahu ya Iya. tentang asal-usul Desa Demung. Terima kasih, Bina. Terima kasih. Terima kasih Kabupaten